tradisi-tradisi fast food sekarang itu, atau yang biasa kita ya tradisi fast food di dunia internet di manapun berada itu, biasanya kan konsumen dilakukan sebagai objek. Dalam artian di situ tidak ada negosiasi. Itu hal yang sebuah nilai yang sebenarnya hilang dari pasar-pasar tradisional. Kalau bisa contoh, di pasar tradisional kita masih ada interaksi antara pedagang dan pembeli. Nah, salah satu nilai dari slow food kan adalah good, clean, and fair. Artinya kita harus tahu barang itu diolah seperti apa, berasal dari mana, bagaimana mereka memperlakukan pekerjanya atau petaninya dan tanda kutip. Bagaimana distributor memperlakukan olahannya, bagaimana mereka juga bertanggung jawab sama lingkungan, good, clean, sama fair. Harus ada nilai baik, nilai kebaikan di situ, ada nilai kebersihan dan juga ada nilai keadilan di situ. Nah, menurut saya tiga idealisme yang dibawa oleh slow food ini akan sangat percuma kalau tidak ada advokasi konsumen. Ketika kita tidak memperlakukan konsumen sebagai hal yang setara. Makanya saya bilang advokasinya itu penting. Artinya kita bisa, selain kita berdagang sebagai seorang penjual dan sebagai dari sisi penjualnya misalnya ya, sebagai seorang penjual kita harus bisa mengedukasi konsumen kita, supaya mereka tahu mereka membeli untuk apa. Nah, dari sisi konsumennya mereka juga harus mencari tahu barang apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Apalagi nih masalahnya kan kalau slow food kan makanan. Apa sih yang ada di sini? Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya. Terus keuntungan yang didapat tuh apa sih jadi anggota slow food? Keuntungan yang didapat dari jadi anggota slow food ya, mungkin kalau keuntungan materi jelas. Ya kita ngomong gerakan sosial, jadi mungkin kalian nggak bakal dapat gerakan Materi nihil ya gitu ya. materi, mungkin nihil lah. Intinya di sini kita cuman gerakan non profit aja, yang kita memang concern terhadap isunya gitu. Kalau masalah keuntungannya, pertama sih ya itu modal networking kita bakal bisa banyak banget, dan juga ini karena gerakan internasional jadi bisa networking sampai ke banyak negara. Dan kebetulan slow food itu kan nggak cuma ada di Indonesia tapi juga ada di negara lain, dengan program, cara, dan instrumen gerakan yang berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain. Mantap ya berarti. Siap. Itu yang sebenarnya nilai globalnya di situ. Itu yang paling kerasa banget. Kayak misalnya kemarin itu ada slow food yang dari Italia datang ke sini untuk nyoba-nyoba masakan sini, nyoba bertukar pendapat, nyoba ngasih masukan juga, dan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara melakukan advokasi yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai slow food sendiri, dengan peraturan-peraturan mereka tentunya. Biarpun ada peraturan internasionalnya, tapi kita juga bisa mandiri dalam artian setiap gerakan slow food di negara manapun dia sesuai dengan konteksnya. Karena kita nggak bisa pakai cara Eropa untuk misalnya melakukan gerakan slow food atau menyebarkan nilai slow food dari ya ibaratnya di Indonesia aja, kulturnya udah beda, biodiversity yang ada di sini juga beda, masalah yang mesti kita tanggulangin pun beda. Nah, itu yang menurut kita jadi tantangan, dan juga itu jadi keunikan dari slow food itu sendiri. Kita sama nilainya sama, caranya beda. Kalau sebenarnya slow food itu tidak harus terpatri seperti kalau fast food itu terpatri kepada stylenya Amerika. Kalau untuk fast food itu tidak terpatri ke Italia, tapi lebih ke arah local wisdom, local food setempat. Jadinya bahwa kita memberikan keragaman pangan yang memang cocok buat suhu setempat. Contohnya kalau di Eropa mungkin gandum mereka makanan sehari-hari di sana. Kalau di sini gandum itu sebenarnya bukan bibit asli di sini gitu. Walaupun mungkin seperti beras, kacang-kacangan berabad-abad yang dulu memang kan berasal dari negara Cina atau dari negara itu, tapi kan karena sudah ada akulturasi, adaptasi sehingga dia cocok di sini gitu. Dobrý, jedno meníčko a velkou kolu. A hlavně rychle.